mantan pemain timnas U20 korupsi, ditangkap kejaksaan karena bermain proyek ratusan juta. Apakah ini hanya sebuah kasus atau memang juga sudah mengejala di berbagai tempat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tidak nyaman karena timnas atau mantan timnas dia ditangkap oleh KPK mencoreng dunia sepak bola, dunia olahraga di negeri ini. Yang orang tahu biasanya kalau timnas atau atlet itu ya dia fokus bagaimana punya prestasi sehingga dia mendapatkan banyak hadiah bonus dari prestasinya. Namun ini ada seorang mantan timnas U20, dia ditangkap kejaksaan karena bermain proyek. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya mengapa ini terjadi dan seperti apa kejadiannya dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di tv1news.com, nama timnas Indonesia tercoreng, ex pemain terseret kasus korupsi ratusan juta rupiah, ternyata sosoknya Irfan. Siapa Irfan? Oh, kita lihat dulu judul-judul selanjutnya. Ini di Pikiran Rakyat, mantan pemain timnas Indonesia U20 ditangkap karena korupsi, gelapkan dana dari proyek ini. Selanjutnya di suara.com, judulnya hampir sama, siapa Irfan Raditya? Oh, Irfan Raditya, kalian baru tahu. Ex timnas Indonesia yang ditangkap karena dugaan kasus korupsi. Nah, ini dengan bahasa dugaan. Memang belum ada sebuah keputusan hakim atau hukum yang berbicara tentang hal ini, maka dugaan. Kemudian yang terakhir adalah di Tribun News, profil Irfan Raditya, mantan pemain timnas Indonesia U20 yang ditangkap perkara dugaan kasus korupsi. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang dari TV One dan kemudian kita lengkapi dengan yang lainnya. Nama timnas Indonesia tercoreng, ex pemain terseret kasus korupsi ratusan juta rupiah, ternyata sosoknya Irfan. Jakarta, tv1news.com, mantan pemain timnas Indonesia U20 Irfan Raditya jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Nama baik timnas Indonesia tercoreng setelah salah satu ex pemain skuad Garuda Indonesia terseret kasus dugaan korupsi ratusan juta rupiah. Adalah Irfan Raditya, mantan pemain timnas Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kejari Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat. Oh, kejaksaan bukan KPK ya. Ex pemain timnas Indonesia ini tersandung kasus dugaan korupsi di UIN. Oh, kok di UIN? Universitas Islam Negeri Sumatera Utara senilai 795 juta. Oh, 100 juta. Seperti apa kejadiannya? Hal itu diungkap langsung oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pancar Batu dari Serdang, Yus Imam Mawardi, Harifa Jumat lalu. Wah, kok di UIN Sumatera Utara ya? Ada apa ya? Pasti semua bertanya-tanya, dan kita juga bisa membaca di Tribun News, profil Irfan Raditya, mantan pemain timnas U20 yang ditangkap perkara kasus dugaan kasus korupsi. Ini di Tribun Kaltim, ini profilnya. Baru-baru ini nama Irfan menjadi sorotan usai diduga terlibat dalam
kasus korupsi kampus UIN SU. Rupanya Irfan merupakan mantan pemain timnas U20. Ia juga dikenal sebagai ex pemain Arema Malang, Arema FC. Pada Jumat 4 Oktober, Irfan ditangkap jaksa dari cabang Kejaksaan Negeri Pancur Batu. Irfan Raditya terlibat dalam dugaan korupsi yang proyek rehabilitasi Gapura Kampus 4 UIN SU di kawasan Tuntungan senilai 795 juta. Dalam perkara ini Irfan Raditya sempat dipanggil secara layak sebanyak 10 kali. Namun yang bersangkutan mangkir dan tidak hadir. Karena tidak kooperatif, jaksa kemudian menangkap Irfan Raditya di kota Tangerang, Banten. Ia kemudian digelandang ke kantor Kejari Tangerang Selatan untuk selanjutnya dibawa ke Sumatera Utara guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum. Kepala Kejari Capjari di Serdang, Pancur Batu, Yus Imam Mardi, Hafifah mengatakan dalam melakukan penangkapan itu pihaknya dibantu oleh tim intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oh, ada intelijen juga yang terlibat membantu. Dalam perkara ini penyidik kasus Capjari Pancur Batu sebenarnya sudah menahan dan memproses 5 orang tersangka. Oh, ada yang lain juga. Bahkan kelimanya dihadiri di pengadilan tipikor pada pengadilan pengadilan negeri tipikor pada beberapa waktu yang lalu. Kelimanya adalah Zainul Fuad 57 selaku pejabat pembuat komitmen PPK, Irfan Syah 54 selaku agen pengadaan unit kerja pengadaan barang jasa UKPBJ, dan Surbakti 46 selaku kejurutan perencana dan pengawasan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan mantan timnas kita Irfan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang terjadi dengan sendirinya atau memang ada sebuah gejala yang seperti itu di timnas atau di dunia olahraga kita? Mengapa itu terjadi dan bagaimana seterusnya? Menurut analisis saya, pertama, kalau menurut saya ini adalah sebuah kasus ya. Jadi tidak bisa dipukul rata semua orang akan melakukan hal ini. Menurut saya tidak mungkin. Tapi bahwa orang kalau mempunyai peluang untuk korupsi, maka dia sangat mungkin itu melakukannya. Kan sepertinya tidak terjadi ya, sulit terjadi karena dia adalah timnas atau mantan timnas, tetapi yang dihadirkan adalah di UIN, maksudnya korupsinya di UIN Sumatera Utara. Sepertinya tidak mungkin terjadi, tapi karena ada sebuah kesempatan, maka seseorang bisa tergoda dan terjadi apa yang namanya korupsi. Meskipun sebetulnya nilai itu tidak seperti yang dikira oleh orang, tapi namanya ajas praduga tak bersalah, dan kemudian berapa nilai korupsinya, maka kemudian itu muncul. Dan menurut saya kalau di situ tidak banyak, tetapi kalau terjadi maka ada perlu penegakan hukum. Dan menurut saya di kasusnya Irfan ini, Irfan Timnas atau Irfan Raditya ini adalah sebuah kasus. Semoga saja yang lain tidak, seandainya terjadi maka itu yang spesial, karena sulit terjadi korupsi dalam suasana keterbukaan seperti ini. Irfan Raditya menjadi orang yang perlu diperhatikan sebelumnya karena dia adalah timnas U20. Jadi mungkin kalian juga bertanya, mengapa sih dunia sepak bola kita kurang maju?
Selanjutnya sedikit ada jawaban sebagaimana yang ada dalam Irfan Bah Raditya dengan UIN Sumatera Utara. Apakah karena awalnya ada perkenalan atau ada persaudaraan atau lainnya? Mungkin itu terjadi, tapi semuanya publik melihat seperti nggak mungkin deh ini terjadi. Kemudian yang kedua, mengapa ini terjadi? Karena sekali lagi lanjutan dari analisis yang pertama, karena ada sebuah kesempatan untuk tampil di situ. Irfan Raditya, kalau kita tanya pada saat ini terkait dengan korupsi, pasti dia tidak akan melakukan. Kapok Lombok, kapok, nggak mau. Tapi yang terjadi, cinta masyarakat kita akan benar lawan tidak. Kemudian bagaimana solusinya supaya ini tidak terjadi? Kalau menurut saya solusinya adalah pembinaan timnas itu secara serius sehingga mempunyai prestasi. Selain itu negara perlu terlibat untuk bagaimana memikirkan para timnas ini supaya tidak menjadi pengemis dalam tanda kutip atau yang berharap yang dalam tanda kutip mungkin ekspektasinya besar tapi kemudian faktanya tidak sesuai dengan harapan. Pecinta masyarakat kita tegakkan kebenaran lawan tidak. Itulah yang terjadi. Irfan Raditya, pemain timnas Indonesia U20 yang ditangkap perkara dua kasus korupsi ini, semoga segera terselesaikan. Karena kalau tidak, maka sepertinya akan digantung. Apakah dalam suasana dunia sepak bola atau bahkan dunia kebijakan, dunia politik dan lain-lainnya. Kasihan nanti misalkan Irfan Raditya yang awalnya sebetulnya tidak tahu sama sekali karena ada sebuah kesempatan selanjutnya dia masuk. Pecinta masyarakat kita akan mengembangkan lawan keadilan. Irfan Raditya, semoga ini tidak terjadi pada kolega-kolega kalian baik yang ada di lembaga saat ini ataupun yang mendatang. Bahwa korupsi mengejala di mana-mana itu harus diakui. Tetapi bahwa manusia bisa menghadapi ancaman korupsi itu iya. Bahwa Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi itu iya. Sekarang sudah 10 besar dan sudah diumumkan nanti akan di fit and proper test dan kemudian terpilih. Pada kesempatan ini mungkin teman-teman penyelenggara pemilu berbeda. Kok teman-teman penyelenggara pemilu ini hubungannya dengan timnas bukan pemilu. Ini ada hubungannya dengan masa depan Indonesia, dunia olahraga. Menurut saya lebih baik pembinaan kepada atlet itu adalah secara kontinu. Tidak boleh negara tidak bertanggung jawab terhadap mereka semuanya, karena kematian mereka akan membawa harum negeri ini. Jangan sampai anggota timnas atau calon ataupun atlet lah itu hanya merasa diberi apresiasi ketika pada satu titik terjadi kemenangan dan selanjutnya, tapi sebaliknya itu kemudian tidak diperhatikan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.